Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sehat dan semangat ya. Kali ini kita akan coba mengkaji entrepreneurship kita, hubungan dengan sejarahnya di Indonesia. Gitu. Baik, istilah kewirausahaan atau entrepreneurship itu secara historis sebenarnya mulai dikenal pada tahun 1725-an, ya, dipopulerkan oleh Richard Stillen, gitu ya. Meskipun sebenarnya istilah kewirausahaan sudah dikenal juga di luar negeri, gitu ya, di pada abad ke-16. Tapi di Indonesia mulai dikenal itu pada akhir abad ke-20 atau 400 tahun kemudian. Ya, jadi ternyata jalannya jauh, gitu ya, perkembangannya di perkenalan atau dari awalnya dikenal sampai Indonesia itu kurang lebih 400 tahun, itu lebih kurang 4 atau 5 generasi, gitu ya. Kemudian pendidikan kewirausasahaan, ini spesifik ya, ke pendidikan kewirausahaan itu mulai dirintis pada tahun 1950-an, ya, terutama itu di negara-negara Eropa, seperti di Amerika dan Kanada, itu ya. Sehingga pada tahun 1970-an itu banyak juga universitas di Eropa dan di terkait dengan pembelajaran, ya, itu mengajarkan bagaimana mengelola usaha kecil, itu bagaimana melakukan ekspansi terkait dengan usaha kecil. Baik. Kemudian coba kita perkembangan di Indonesia itu kenapa lamban, gitu ya? Kenapa lamban? Ya, yang pertama perkembangan kewirausahaan sendiri itu lamban di Indonesia itu karena pengaruh, ya, dominan oleh pengaruh penjajah saat itu, ya, dalam hal ini adalah Belanda dengan VOC-nya, itu ya, dengan model eksploitasi kerjanya, gitu ya, sehingga itu menjadikan melemahnya mindset terutama penduduk yang terjajah, ya, yang dari Indonesia itu mengalami apa ya, kemerosotan dan bahkan perkembangan kewirausahaan itu di Indonesia itu saat itu pada titik yang nadir atau dalam tanda kutip itu tidak mengalami perkembangan sama sekali, gitu ya, karena kombinasi dominasi ekonomi dan kegiatan bisnis itu didominasi oleh penjajah saat itu. Dan tentu dengan adanya dominasi ekonomi oleh penjajah, perekonomian Indonesia itu juga mengalami stagnan atau bahkan, ya, bila bisa dikatakan tidak berkembang, gitu ya. Baik. Nah, kondisi saat itu seperti apa? Kondisi yang real saat itu manajemen dan kekuasaan itu, ya, dimonopoli oleh penjajah Belanda, itu yang pertama. Yang kedua, perlakuan istimewa itu diperlakukan oleh keturunan Cina atau orang yang dalam hal ini memiliki modal, itu, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk berbisnis dan berinteraksi, melakukan kegiatan, berkolaborasi bahkan dengan para penjajah ini, gitu, untuk melakukan kegiatan bisnis. Nah, yang selanjutnya juga ada pengaruh sosial budaya, ya, atau ada anggapan bahwa kelas sosial yang bagus itu, ya, sosial yang ada di para bangsaan dan priai. Nah, itu adanya di para pengusaha, gitu ya. Jadi bangsaan dan priai itu ada masuk di dalamnya adalah para penguasa dan pengusaha saat itu. Sementara level bawah itu ditempati oleh para penduduk pribumi, dalam hal ini mereka, ya, sebagai petani, gitu ya, mengolah ladang dan seterusnya, itu menempati level yang bawah. Baik, kemudian sejarah di Indonesia, sebenarnya perkembangan UMKM, dalam hal ini spesifik UMKM, ya, perkembangan UMKM Indonesia itu mulai pada pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada krisis moneter saat itu, ya, 97-98, ya, itu kondisi saat itu memicu anjloknya nilai rupiah ke dolar, bahkan
sampai ke angka yang sebelumnya tidak pernah diduga gitu ya, sampai ke 14-16 ribu gitu ya. Nah, sehingga itu perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan yang cukup tajam. Gitu. Nah, bahkan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, gitu ya, tapi secara umum. Tapi di Indonesia juga merosot cukup tajam. Hal yang menjadi titik tolak UMKM itu sendiri kenapa? Karena saat itu meskipun perekonomian global itu mengalami kemerosotan dan krisis gitu ya, tetapi mayoritas bisnis kecil yang ada di Indonesia gitu ya, dalam hal ini sektor UMKM, bisnis kecil itu tetap bisa eksis dan berjalan gitu ya. Nah, itu hal yang menjadi catatan penting kebangkitan dari UMKM itu sendiri. Nah, kalau kita melihat lebih dekat sekarang yang dengan sekarang ke yang tahun 2018-2019 ya, itu ternyata UMKM itu dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 120 jutaan gitu ya. Dan sampai ke 2019 itu 123 jutaan. Itu kan hal yang sangat luar biasa itu ya. Dan selama 1 tahun itu ternyata meningkat sekitar 2,3% itu. Nah, itu hal yang sangat bagus itu ya. Meskipun 2,3%, tapi itu dalam hitungan jutaan pengusaha gitu ya. Itu hal yang sangat sangat membanggakan. Nah, jumlah UMKM pada tahun 2019 itu sudah mencapai 65 juta UMKM gitu yang ada. Nah, itu meningkat juga jumlah UMKM-nya itu 1,98% gitu ya, selama 1 tahun. Nah, sisanya ini kan kalau kita hitung secara keseluruhan itu pangsa pasar UMKM itu menempati 99,9% di keseluruhan usaha yang ada di Indonesia. Nah, sisanya yang 0,01% itu adalah bagian atau berasal dari usaha yang berskala besar. Itu sangat kecil ya bila dihitung secara globalnya di Indonesia. Bagaimana kebijakan paket ekonomi ya, maksudnya paket kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia, khususnya yang terkait dengan kegiatan UMKM ya dalam hal ini. Ada 1967 itu, saat itu ada GBHN, garis besar haluan negara atau Repelita gitu ya, dan kemudian terusan Repelita. 1970 itu ada KUD, Operasi Unit Desa ya, maksudnya Kadin, KIK, kredit industri kecil, KMPK, kredit modal kerja permanen, dan ini mendukung kegiatan usaha kecil skala mikro gitu ya. Kemudian tahun 95 itu Organisasi Perdagangan Dunia sudah mulai mengembangkan sayapnya ke Indonesia, dan itu juga ikut andil ya Indonesia itu seperti WTO dan GAD. Pada 2003 itu mulai ada istilahnya bagaimana pemerintah itu menanggapi adanya perdagangan bebas ya, terutama di ASEAN gitu ya. Di ASEAN adanya AFTA gitu ya. Kemudian tahun 2015 juga lebih spesifik lagi masyarakat ekonomi ASEAN atau paket kebijakannya berupa paket kebijakan ekonomi 4. Nah, itu kalau dalam lembaga keuangan khususnya perbankan yang berbasis pemerintah itu ada KUR, kredit usaha rakyat gitu. Kemudian tahun 16-18 itu paket kebijakan ekonomi 5 sampai dengan paket kebijakan ekonomi 16 itu yang berupa kebijakan-kebijakan yang memberikan kesempatan untuk usaha ya menengah dan kecil, terutama usaha kecil untuk melakukan ekspansi dan perlebaran kegiatan bisnisnya. Nah, pada yang sampai sekarang itu tahun 2020 sampai dengan sekarang itu namanya paket kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Nah, itu sudah mengadaptasi adanya COVID-19 dan termasuk
kegiatan-kegiatan yang untuk menangani masalah pandemi yang berskala nasional gitu. Kalau kebijakan pemerintahnya itu ya. Nah, sekarang kita lihat kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto seperti apa. Dikatakan lagi tren-trennya ya mulai dari 3 tahun ini, 2 tahun, 3 tahun ini bahwa UMKM naik kelas. Maksudnya UMKM naik kelas itu koperasi modern itu sekaligus menjadikan bagian terbesar dari usaha yang ada di Indonesia. Ya, maksudnya UMKM itu ya usaha kecil dan menengah termasuk koperasi. Pada tahun 2001 ini targetan PDB-nya mencapai 62,36%. Nah itu tercapai ya dalam hal ini. Koperasi itu 7,54%, kontribusi ekspor itu 15,12%, kemudian startup berbasis inovasi itu 900 unit itu yang perkembangan selama tahun ya. Itu kemudian ada 150 unit koperasi modern dan 0,55 UKM naik kelas. Nah, ini maksudnya perkembangannya yang dihitung sangat pesat. Kontribusi UMKM meningkat, ya ini kontribusi UMKM terhadap PDB juga meningkat, itu melebihi jadi 62,4%. Meskipun itu dikatakan masih rendah karena itu mempresentasikan 99,9%, mestinya kalau itu ini ya bukan 62,4% lagi, mendekati ke angka 99 itu gitu ya. Jadi sehingga proporsional ya, itu artinya perkembangannya kontribusi dan presentasi itu hampir sama, harus sejajar. Nah, itu dari seluruh bisnis yang ada, itu artinya kontribusi 37,6% PDB itu masih berasal dari 0,01 pelaku usaha besar, gitu ya, bukan dari bagian usaha kecil dan menengah lagi, tapi usaha-usaha besar itu 37,6%. Padahal di sini hanya 0,01 gitu ya. Mestinya kalau mau proporsional ya dari 0,01 itu ya kontribusinya lebih kecil lagi gitu ya. Nah, ini masih didominasi oleh pelaku usaha besar gitu ya, mungkin secara modal gitu ya. Kontribusi UMKM diproyeksikan terus meningkat ya untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia, dan yang lebih urgen lagi adalah bagaimana ekonomi yang ada di Indonesia itu berkontribusi terhadap kesejahteraan yang merata ke seluruh masyarakat, lapisan masyarakat Indonesia. Ini yang diharapkan sebagai proyeksi ya ekonomi ke Indonesia ke depan. Nah, sekarang kendalanya apa? Kendala UMKM atau usaha kecil dan menengah di Indonesia itu ini masih relevan ya dari hasil penelitian International Finance Corporation ini. Ini dilakukan oleh World Bank Group pada tahun 2015, yaitu salah satu alasan kelompok usaha kecil dan menengah itu menghilang. Kenapa? Karena di Indonesia banyak mengalami kendala dan kesulitan terkait dengan birokrasi yang berbelit-belit gitu ya. Misalnya untuk mendirikan atau mendapatkan izin usaha itu harus berbulan-bulan dan seterusnya. Peraturan yang diterapkan di pemerintah itu tidak konsisten dan seterusnya. Ini menjadi kendala gitu ya, bahkan ini terjadi sampai sekarang meskipun sudah ada kemudahan-kemudahan yang diberikan gitu ya. Nah, upaya yang seharusnya dilakukan seperti apa? Ya, pemerintah itu ya mau nggak mau harusnya melakukan pendampingan UMKM dengan platform digital yang sudah mulai berkembang pesat ya sekarang, kemudian mendorong inovasi produk UMKM melalui kemitraan dan jaringan pelaku usaha besar. Ya, mestinya ada dikoneksikan antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar, itu menjadi kolaborasi gitu ya, sehingga menjadi
satu kesatuan untuk memajukan perekonomian. Tapi sampai sekarang belum, gitu ya. Kemudian mempermudah permodalan serta membesar porsi modal untuk sektor produktif yang berada juga di luar perdagangan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat 3 perusahaan terbesar dengan pendapatan terbesar di dunia itu apa saja. Misalnya kita lihat Industrial and Commercial Bank of China. Ini ternyata menempati urusan yang pertama. Ini di majalah ini ya, majalah Global Finance ya yang ada di ini yang kita kutip dari terbaru tahun 2021 itu eh, yang menempati bisnis terbesar dan pendapatan terbesar itu adalah negara China, kemudian yang kedua itu Amerika, dan yang ketiga juga Amerika. Nah, jadi kedua negara inilah sebenarnya yang menguasai perekonomian dunia saat ini. Gitu ya. Indonesia berada di mana? Indonesia masih jauh, gitu ya, masih jauh bila dibandingkan dengan keberadaan mereka. Nah, sekarang perkembangan e-commerce di Indonesia seperti apa? 94 itu adanya Indonet, 96 Bineka.com, Sanur.com, 99 itu ada Forum Kaskus, 2000 sampai 2007 itu sudah mulai agak berkembang ya, ada beberapa glodokshop.com, iklanbaris.co.id, tokobagus.com, dan Toko gitu ya. Nah, kemudian berkembang lagi tahun 2010-2011 itu adanya bukalapak.com, Gojek, Tiket.com. Nah, 2016 itu ada unicorn pertama di Indonesia yang Gojek itu ya. Sampai sekarang 2021 ini startup di Indonesia sudah berjumlah 2000 lebih. Nah, itu berarti perkembangannya sebenarnya sangat pesat antara 2016 sampai dengan 2021 ini gitu ya. Ini potensi yang cukup besar sebenarnya dimiliki oleh Indonesia. Nah, ya, potensinya kita lihat bahwa digitalisasi itu bagian dari yang tidak terpisahkan dan tidak bisa kita hindari ya, itu sudah tuntutan kondisi dan zaman itu ya, bagaimana semua bisnis harus melakukan apa ya istilahnya itu melakukan penataan ulang atau bagaimana melakukan inovasi ya supaya tetap bertahan dan berkembang. Bagaimana melakukan adaptasi dengan berbagai teknologi yang ada. Nah, efek disrupsi digital ini juga sudah dirasakan ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi dunia secara umum itu stagnan. Ya. Bahkan beberapa negara itu mengalami minus, gitu ya, minus perkembangan ekonominya. Gitu ya. Apalagi ditambah dengan belum pulihnya kondisi pandemi yang sampai saat ini. Gitu ya. Nah, diharapkan dengan model digital bisnis ini atau digitalisasi bisnis ini, proses pemulihan itu bisa mengalami percepatan atau semakin cepat bisa dilakukan, gitu ya. Nah, kita lihat kalau misalnya 10 negara terkaya di dunia itu menurut versi majalah Global Finance ya, ini Indonesia di urutan keberapa? Indonesia itu masih di urutan ke 110 dari 194 negara. Nah, masih jauh. Jadi kita di urutan tiga perbesarnya, tapi tiga besar yang terakhir, gitu ya. Nah, di 190, jadi kita di 101, gitu ya, hampir di tengah, tapi yang mendekati akhir, gitu ya. Itu sebenarnya kondisi kita. Ya baik, itu yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kita akan diskusikan terkait materi-materi yang tadi kita sampaikan secara detail ya. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.